ما اسم هذا المنطقة؟ هذا منطقة أبو لهب. منطقة أبو لهب يمكن. أيوة نعم، هذا الجبل نعم. حقه أبو لهب. Bung Hasibuan, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bung Hasibuan. Sekarang saya masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah, dan sekarang ini tepatnya berada di yang disebut namanya ini perkampungan Abu Lahab. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di share. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, insya Allah. Oke, disebut ini perkampungan Abu Lahab. Itu yang disampaikan oleh orang-orang Arab. Nanti akan kita tanyakan langsung ke penduduk yang tinggal asli di kawasan ini ya. Abu Lahab sendiri tentunya adalah musuh utama daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menentang dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya nama aslinya bukan Abu Lahab ya, itu hanya nama-nama panggilan atau gelaran di sini. Biasa kalau di orang Arab ini dipanggil dengan sebutan-sebutan Abu, seperti itu. Ada Abu Bakar misalnya. Bahkan ada juga musuh utama Rasulullah SAW namanya Abu Jahal. Nah, ini perkampungan Abu Lahab ini disebut perkampungan Abu Lahab karena diperkirakan di sini dahulu ada rumah kedua daripada Abu Lahab. Nah, jadi Abu Lahab ini nama aslinya itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang sebenarnya juga adalah paman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat memusuhi Rasulullah, termasuk sejarah yang sangat masyhur kita dengar bagaimana dia pernah mengatakan kepada Rasulullah, kecelakaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu peristiwa terjadi di saat Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah nasihat kepada kaum kerabatmu. Sehingga Rasul ketika itu pun naiklah ke bukit Safa, dan dia memanggil kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah ketika itu. Termasuk juga datanglah Abu Lahab. Kemudian Rasul pada saat itu menjelaskan kepada kaumnya ketika itu. Rasul sampaikan, Rasul pertanyakanlah kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya saya sampaikan bahwa dari belakang dari belakang bukit ini akan ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita. Apakah kalian percaya atau tidak? Itu pertanyaan Rasul kepada kabilah-kabilah Arab ketika itu. Maka mereka menjawab, kami percaya karena Anda orang yang benar. Itu ucapan daripada orang-orang Quraisy ketika itu. Maka Rasul kembali bertanya, bagaimana pendapat kalian? Saya ini adalah seorang utusan yang diutus sebelum datangnya hari kiamat. Saya ini adalah sebagai utusan. Maka Rasul kemudian kembali bertanya, saya ini adalah sebagai seorang utusan sebelum datangnya hari kiamat. Ketika itu Abu Lahab ini menjawab, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah hanya karena ini engkau kumpulkan kami di sini? Maka pada saat itu langsung Allah turunkan surah Al-Lahab yang menjawab bagaimana tentunya kecelakaan itu bukan untuk Rasulullah, tapi kecelakaan itu untuk Abu Lahab. Sehingga diturunkan surah Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Ya, celakalah, justru kecelakaanlah bagi Abu Lahab. Nah, ini diperkirakan ini
Jabal Abu Lahab, Gunung Abu Lahab. Kita perhatikan Gunung Abu Lahab. Karena dahulu diperkirakan di sini posisi rumahnya Abu Lahab. Maaf, mungkin karena berhadapan langsung dengan matahari, nanti akan kita sub dari atas ya. Karena dahulu ini diperkirakan adalah rumahnya Abu Lahab, sehingga sampai sekarang di sini ada satu gunung sampai ke sana besar dan sangat tinggi sebenarnya, terus ke sana. Ini yang diperkirakan Jabal Abu Lahab, Gunung Abu Lahab. Karena dahulu di sinilah diperkirakan rumahnya Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW. Dan bahkan cerita-cerita yang kita dengar, dia dimakamkan di kawasan ini, di kaki bukit ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ingat juga cerita bagaimana tragisnya kewafatan daripada Abu Lahab, akan menjadi contoh bagi kita betapa tentunya siapapun yang memusuhi satu kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti hidupnya tidak akan ada kesenangan ya. Seperti Abu Lahab yang pernah menghina Rasul dengan celakalah engkau wahai Muhammad, dengan kalimat-kalimat umfatan, dengan cara dia menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Maka kalau kita dengar di akhir kewafatannya itu sangat tragis. Bagaimana dia wafat itu badannya membusuk. Badannya membusuk karena dia mengalami sakit kusta, atau dahulu disebut dalam bahasa Arab namanya adasah ya, penyakit adasah atau penyakit kusta yang membuat badannya membusuk, sangat bau, sehingga diceritakan sesudah dia wafat itu keluarganya tidak ada yang mau mengurus karena mereka nanti takut terkena sakit yang dialami oleh si Abu Lahab. Mereka tidak ada yang mau mengurus, baik anaknya, keluarganya yang ada di sini nih, tidak ada yang mau mengurus. Bahkan sampai hari ketiga. Namun karena orang-orang di sini mendesak agar diuruskan jenazahnya, maka mereka pun termasuk anaknya, keluarganya berusaha untuk menanam jenazah daripada Abu Lahab, diperkirakan di kaki bukit ini ya, dengan cara yang sangat menghinakan dia juga, karena mereka tidak berani menyentuh jasad daripada Abu Lahab. Maka mereka sesudah menggali tempatnya di sana, mereka dorong dengan kayu dan sudah masuk ke dalam, baru mereka lempari dengan batu, lempari dengan tanah ya. Mereka lempari karena mereka tidak berani mendekat ke jasad daripada Abu Lahab tersebut. Nah, jadi ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita ikut memusuhi kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita saksikan langsung bagaimana di perkampungan Abu Lahab. Di sini ada Jabal Abu Lahab. Dan ini kalau kita perhatikan suasana dari atas Jabal Abu Lahab, ini terlihat sangat besar gunungnya, gunung batunya ini seperti ini. Oke, kita tanya langsung bagaimana orang Arab, apakah benar di sini kampung yang disebut kampung Abu Lahab. Naam, inta sakan hina? Hada ma ismu hadal mantiqah? هذا منطقة أبو لهب. منطقة أبو لهب يعني ممكن. أيوة نعم، هذا جبل نعم. حقه أبو لهب. هذا جبل. هذا جبل كبير أول. Ini gunung Abu Lahab. وده الحين هدوا. هذا سوق أبو Ayo. لهب. Ini semuanya kawasan ini pasar Abu Lahab. Mazbut hada Jabal. Jabal Abu Lahab. So? Ini benar katanya gunung Abu Lahab. Jadi ini pendapat dari orang-orang Arab asli yang tinggal di sini. Benar ini disebut namanya gunung Abu Lahab. Sampai ke sana ya. Tapi lalu sama. Les yukassar hada yani Jabal. Imarah. Funduk. Oh, akan dibangun nanti di sini ternyata menjadi hotel. Nah, ini penduduk asli orang Arab yang turun-temurun mereka dengar cerita bahwa di kawasan ini benar disebut namanya kampung Abu Lahab.